Ketika tidak melakukan daftar ulang, maka ini sisa kuota daya tampung diisi calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan. Nah, ini tentu saja Ibu Bapak, ini kalau belum ya, dan ini kalau di Jawa Barat kan ada pelimpahan ke pilihan 2 ya, ke pilihan 2 ya. Jadi otomatis dia disalurkan ya, ke pilihan 2-nya diseleksi lagi ya. Nah, ini jadwalnya Bapak ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan apa-apa. Tanggal 10 sampai 16 Juni kita mulai pendaftaran. Nah, pendaftaran dan verifikasi dokumen itu bersamaan. Jadi ketika sudah mendaftar, panitia langsung memverifikasi ya. Tidak ditunda sampai banyak dulu baru diverifikasi, harus simultan. Tahap 1 apa saja? Jalur afirmasi, jalur domisili, jalur mutasi. 3 jalur. Pendaftarannya bisa ke website, bisa ke Sapa Warga. Untuk SMK, afirmasi, domisili terdekat, mutasi, dan persiapan kelas industri. SLB, ini kalau SLB tidak ada jalur-jalur ya Ibu Bapak, jadi nanti dilihatnya hasil diagnosa dari ahlinya, dia jenis kebutuhan khususnya apa, sesuai tidak dengan SLB yang dituju gitu ya. Kalau tidak sesuai nanti diarahkan gitu ya. Nah, SLB bisa daring mandiri ya, ke link yang disediakan SLB atau ke website SPMB juga bisa, atau luring mandiri ke sekolah tujuan. Kemudian setelah pendaftaran bersamaan juga pada saat itu dari tanggal 10 sampai 17 Juni, sehari setelah akhir pendaftaran, kita sebutnya di sini masa sanggah. Artinya kalau ada kesalahan input orang tua, aduh salah ini gitu, ketika dilihat lagi silahkan koordinasi ke satuan pendidikan atau sekolah tujuan gitu untuk diperbaiki. Nah, ini ada masanya, jadi tidak boleh melebihi ini ya. Harus segera orang tua itu memeriksa lagi apa yang diinputnya sudah sesuai tidak ya, ada kesalahan tidak gitu ya. Kalau orang tuanya tidak mengamati, ada kesalahan ditemukan oleh panitia di satuan pendidikan, maka panitia nanti akan menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah menyelesaikan permasalahan data yang diinputnya. Jadi mohon kepada orang tua siswa, nomor HP-nya selalu aktif. Jangan sampai nanti ada yang perlu diperbaiki tapi tidak datang ke sekolah. Nah, ini yang kita sebut masa sanggah ya. Tanggal 18 Juni akan diadakan rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi SPMB tahap 1. Selanjutnya hasil rapat dikoordinasikan satuan pendidikan ke cabang dinas. Bagaimana hasilnya, ada masalah atau tidak? Baik, tidak ada masalah misalnya ya, maka nanti dilaporkan ke Disdik ya untuk dilanjutkan ke sistem IT. Kemudian di tanggal 18 Juni juga dilakukan rapat koordinasi seandainya ada siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak lolos seleksi, maka di sini nanti cabang dinas, MKPS ya, kepala sekolah SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta berkoordinasi. Ini akan disalurkannya kemana misalnya bagi yang ikut seleksi ya, karena keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti kita lihat ada 2 pintunya ya, nanti kita lihat maksudnya seperti apa ya. Kemudian 19 Juni pengumuman hasil SPMB tahap 1 bisa dilihat di website atau di Sapa Warga. Kemudian diberikan berikutnya waktu daftar ulang 20 sampai 23 Juni ya. Nah, masyarakat yang diterima itu bisa melihat di sekolah penerima di website ya. Di website itu nanti ada fitur untuk melihat profil sekolah. Di profil sekolah itu lihat informasi daftar ulangnya, apakah daring atau luring gitu ya.
Nah, jadi silahkan untuk lebih detailnya di sekolah tujuan nanti diberi informasi. Yang jelas bisa langsung ke sekolah penerima ya. Kemudian jika sekolah itu menyediakan fasilitas melalui WA diinformasikan mungkin bagaimana daftar ulang. Jadi silahkan sekolah itu yang jelas bisa berkomunikasi dengan orang tua. Baru tahap berikutnya, tahap 2 akan dilaksanakan 24 Juni sampai 1 Juli. Untuk SMA hanya jalur prestasi akademik dan non-akademik. SMK juga sama, prestasi akademik dan non-akademik. Untuk SLB bisa berlanjut pendaftarannya, ya ini sama. Kemana daftarnya, bisa ke website Disdik maupun ke Sapa Warga. Ini masa sanggah di tahap 2 ya, 24 Juni sampai 2 Juli. Kemudian 2 Julinya persiapan pelaksanaan tes standar. Nah, ini Ibu Bapak. Ini adalah hal yang baru. Tahun ini untuk jalur prestasi di Jawa Barat, prestasinya di SMA saja itu akan melibatkan tes terstandar ya, untuk mengukur kompetensi literasi numerasi. Soalnya dari mana? Soalnya dari tim Disdik ya, sudah dianalisis kualitatif maupun kuantitatif ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini nanti ketika mendaftar jalur prestasi otomatis nanti oleh sistem akan diatur. Yang jelas pelaksanaannya di sekolah pilihan 1 yang dituju, dan nanti ketika sudah mendaftar, sudah submit, nanti ada di sana tes terstandar tanggal berapa kebagiannya, sesi berapa. Jadi oleh sistem sudah diatur. Soalnya itu pilihan ganda, ya, di random diacak. Jadi yang duduk di sini dengan sebelahnya beda, yang duduk di sini dengan di belakang beda. Dan nanti peserta didik bisa melihat langsung skornya berapa, ya. Jadi transparan itu ya, bisa dilihat langsung, objektif itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tes standar. Ini ada persiapan dulu tentu dari pihak sekolah dan tim IT berkoordinasi ya. Nanti tim IT kan punya data, misalnya di SMA 1 Bandung ada berapa jumlah peserta jalur prestasi di SMA. Jadi berapa sesi atau berapa hari dilaksanakannya di sekolah tersebut ya. Kalau kita lihat di sini maksimal pelaksanaannya 2 hari ya, tanggal 3, tanggal 4 Juli. Kalau seandainya ada yang sakit, di opname atau hal-hal yang memang sangat penting dan tidak bisa ikut, bisa susulan di tanggal 7 ya. Ini ada hari-hari libur ya Ibu Bapak, Sabtu Minggu dan sebagainya, sehingga tidak dihitung ya. Nah, ini selanjutnya tanggal 2 sampai Juli di SMK itu boleh ada tes minat dan bakat ya. Dapat di sini ya. Jadi silahkan dikembalikan ke SMK-nya ya. Bisa bekerja sama dengan tenaga ahli atau dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Nah, bisa di tanggal ini ya. Kemudian di SMA jalur prestasi kejuaraan bisa juga kalau mau menyelenggarakan uji kompetensi ya. Misalnya juara silat. Nah, sekolah itu mengadakan uji kompetensi. Saya tidak hanya melihat piagamnya, kami mau mengadakan tes uji kompetensi juga. Boleh saja, tapi itu tidak wajib ya, dikembalikan untuk menghindari barangkali piagam-piagam yang bodong gitu ya. Misalnya di sini waktunya. Kemudian tanggal 8 Juli rapat Dewan Guru untuk penetapan hasil seleksi tahap 2, lalu dikoordinasikan dengan cabang dinas ya, dan ini akan diumumkan tanggal 9 Juli. Daftar ulang 10 sampai 11 Juli, dan menurut kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat ini adalah tahun ajaran baru.